Halo teman-teman, selamat datang di channel LNF Trilogy. Pada video kali ini saya akan merunut alur dari sebuah film. Sebelum dimulai, pastikan untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Dan jika ada saran atau kritik kalian untuk saya bisa mencatatnya di kolom komentar. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2022 yang menceritakan tentang seseorang yang telah terkena kutukan dari seorang penyihir berusaha menyelamatkan diri sambil mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Santiago, seorang pria yang sedang beristirahat di mobil, adalah seorang fotografer berita kejahatan untuk sebuah tabloid. Tugasnya adalah mengambil gambar orang yang baru meninggal, lalu foto-foto tersebut akan dimasukkan ke dalam koran. Santiago sangat ambisius dan akan melakukan segala cara untuk mendapatkan foto yang bagus. Pekerjaannya membuatnya selalu bergadang di malam hari. Setiap ada orang yang baru meninggal, Santiago selalu pergi ke lokasi tersebut dengan segera. Berita terkini yang didengarnya dari radio mobil menggambarkan adanya mayat baru yang ditemukan akibat kecelakaan lalu lintas. Santiago pun langsung menuju ke lokasi. Setibanya di sana, Santiago langsung menerobos masuk. Meski sempat ditahan sebentar, setelah memberi sedikit bayaran pada polisi, dia dibiarkan masuk. Setelah mendapatkan foto yang cukup bagus, Santiago harus mengedit terlebih dahulu sebelum mengirimkannya ke atasannya. Di pagi harinya, Santiago dibangunkan oleh istrinya, seorang perawat yang bernama Marcela. Marcela mengajak Santiago makan malam di luar pada malam nanti. Meski awalnya sempat menolak karena banyaknya pekerjaan, Santiago akhirnya setuju dengan alasan Marcela yang mengatakan bahwa mereka harus meluangkan waktu bersama sekali-kali. Setelah bertemu dengan bosnya, Santiago segera pergi menjemput Marcela untuk makan malam. Namun, baru sebentar, Santiago langsung dihubungi oleh petugas polisi yang mengabari adanya mayat baru yang ditemukan. Kali ini berbeda, karena mayat tersebut adalah seorang senator, seseorang yang cukup penting. Sadar bahwa rencana malam ini batal, Marcela marah dan ingin pulang sendirian. Santiago pun meminta pengertian karena ini hanya pekerjaannya. Ternyata alasan Marcela ingin mendapatkan perhatian lebih adalah karena dia sedang hamil. Mengetahui hal itu, ternyata respon Santiago kurang baik karena dia sendiri belum siap untuk mempunyai anak. Namun, Santiago mengatakan bahwa mereka akan membahasnya nanti di rumah karena sekarang dirinya harus pergi ke lokasi mayat senator tersebut. Mendengar itu, Marcela pergi dengan emosinya. Sesampainya Santiago di lokasi, dia terlambat karena petugas pemeriksaan mayat sebentar lagi akan tiba, sehingga dia disuruh untuk pulang. Tidak ingin pulang dengan tangan kosong, Santiago naik secara diam-diam lewat pohon dan masuk ke dalam rumah senator. Sesampainya di dalam, petugas yang berjaga di dalam mempersiapkan Santiago setelah diberikan sedikit sogokan. Di sana, petugas memberitahu bahwa senator tersebut sudah ditemukan dalam keadaan seperti itu. Sesuatu yang tidak wajar untuk seseorang untuk meninggal dan mereka masih belum tahu penyebab kematiannya. Semua pembantu senator sebelumnya sudah dipecat, sehingga sebelumnya senator memang tinggal sendirian di rumah yang besar itu. Saat mengambil gambar senator, Santiago mendengar suara pergerakan di depannya dan secara langsung mau fotonya. Dikira ada sesuatu, ternyata itu hanyalah tikus. Santiago pun kembali mengambil gambar senator sebanyak-banyaknya. Namun tiba-tiba, ternyata senator masih hidup, tapi dengan perkataan aneh menyuruh untuk membunuhnya. Setelah pulih dari terkejutnya, senator pun segera dilarikan ke rumah sakit, sedangkan Santiago langsung pulang. Saat Santiago menuju ke mobilnya yang cukup jauh dari tempat kejadian, lampu di jalanan berkedip-kedip. Anehnya, hanya lampu di dekat Santiago saja yang bermasalah. Santiago yang tidak terlalu peduli tetap melaju ke mobilnya. Namun tiba-tiba ada yang menghantam kepalanya hingga membuatnya pingsan. Ketika tersadar, Santiago mendapati barang-barangnya hilang.
Namun, dia tidak terlalu khawatir karena telah mempersiapkan diri untuk situasi seperti ini dengan menyimpan memori fotonya di kantongnya. Sesampainya di rumah, Santiago melanjutkan mengedit fotonya. Tidak seperti biasa, anjingnya, zombie yang biasanya tenang, sekarang terlihat gelisah dan selalu menggonggong. Santiago pun mengusirnya keluar karena cukup mengganggu. Setelah selesai dan hendak tidur, Santiago berbicara kepada Marcella yang tampaknya sedang tidur meski sebenarnya tidak. Di pagi harinya, Santiago terbangun dari mimpi buruknya karena banyaknya pekerjaan yang melibatkan banyak mayat. Tak lama kemudian, Santiago dihubungi polisi yang melaporkan penemuan mayat baru. Tanpa pikir panjang, Santiago pun langsung pergi ke lokasi. Kali ini, mayat yang ditemukan adalah seorang wanita hamil yang ditikam dan baru saja dibuang. Dua polisi di lokasi tidak tahan dengan bau busuk yang sangat menyengat. Bahkan salah satu dari mereka sempat muntah. Namun, Santiago tetap tenang karena pekerjaannya dan fokus mengambil gambar. Saat para polisi keluar, Santiago mengangkat baju mayat sedikit agar perutnya terlihat, lalu memfotonya. Tiba-tiba, Santiago terkejut melihat mayat wanita itu bergerak menghampirinya. Namun, ternyata itu hanya halusinasi. Mayat tersebut tidak bergerak. Justru, Santiago yang tiba-tiba sudah kejang-kejang dengan mengeluarkan busa dari mulutnya. Santiago pun dirawat oleh petugas kesehatan yang datang ke lokasi. Ternyata Santiago tidak bisa mencium bau apapun. Indera penciumannya telah hilang. Entah sejak kapan, tetapi alasan dia bisa bertahan dari bau busuk mayat tadi adalah karena dia sudah tidak bisa mencium bau apapun. Namun, dari tanggapan perawat, jika Santiago ingin jawaban pasti, dia harus bertanya kepada dokter ahli karena hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Santiago dalam kondisi baik-baik saja dan tidak memiliki penyakit apapun. Keesokan harinya, fotonya sudah dimasukkan ke dalam berita. Namun, saat sedang minum kopi, dia menyadari bahwa dia tidak merasakan apa-apa. Ini berarti indera perasaannya yang hilang. Setelah itu, Santiago memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk membicarakan masalah kandungan Marcella. Di sana, Marcella masih ingin tetap mempertahankan anaknya. Saat makan bersama dengan beberapa percakapan ringan, Santiago pun memberitahu Marcella bahwa kehilangan indera perasaannya. Setelah itu, Santiago diperiksa oleh dokter ahli. Menurut dokter, tidak ada masalah pada kesehatan Santiago. Kejang-kejang serta kehilangan indera perasa dan penciuman mungkin akibat dari kelelahan. Santiago pun cukup tidak percaya pada dokter itu dan memiliki beberapa masalah juga dengan Marcella yang masih kesal dengannya. Sekembalinya di rumah, Santiago menemukan anjingnya sedang seperti berusaha mengambil sesuatu di bawah lemari dapur. Santiago berusaha untuk mencegahnya karena cukup aneh dengan perilakunya, tapi anjingnya tiba-tiba berubah menjadi agresif dan menggigitnya. Santiago terpaksa mengurung zombie. Setelah membersihkan luka tersebut, Santiago mencari informasi di internet tentang penyakitnya. Santiago teringat kepada senator karena setelah mengambil gambarnya, keanehan-keanehan mulai terjadi padanya. Santiago memutuskan pergi untuk menemui senator di rumah sakit. Sesampainya di sana, Santiago berhasil masuk ruangan senator secara diam-diam dan melihat data-datanya. Ternyata senator ini memiliki penyakit yang sama seperti Santiago. Bahkan lebih parah, bukan hanya tidak bisa merasakan atau mencium, tetapi juga tidak bisa mendengar dan melihat. Sekembalinya di rumah, saat ingin tidur, Santiago mendapati kakinya digigit oleh banyak tikus. Tetapi ternyata itu hanyalah mimpi. Kemudian saat memeluk Marcella, dia melihat perut Marcella berdarah. Dan lagi-lagi itu hanyalah mimpi. Santiago pun terbangun dengan cemas yang membuat Marcella khawatir. Untuk menenangkan diri, Santiago pergi ke dapur dan secara tidak sengaja memecahkan botol kaca yang baru saja dia minum karena terganggu oleh gonggongan zombie. Keanehan muncul lagi. Kali ini dia tidak merasakan sakit meskipun kakinya terluka akibat pecahan kaca. Di saat mencabut pecahan kaca dari kakinya, Santiago melihat sesuatu yang aneh di bawah meja dapur. Ketika diambil, ternyata itu adalah kodok mati dengan perut yang telah dirobek. Ini juga menjelaskan mengapa zombie terus-menerus menggonggong dan mencoba masuk ke dalam meja kemarin. Keesokan harinya, Santiago menceritakan hal tersebut kepada temannya yang seorang polisi.
mengatakan ada orang yang menaruh kodok mati di rumahnya. Santiago juga menunjukkan kodok tersebut. Teman polisinya memberitahu bahwa ini mungkin adalah tanda sihir. Santiago mungkin telah dikutuk oleh seseorang yang tidak suka padanya. Mengingat pekerjaannya yang mengambil gambar orang mati, mungkin ada keluarga korban yang tidak senang dan pelakunya mungkin orang yang telah mencuri barangnya saat dia tidak sadar setelah mengambil gambar dari senator. Santiago sempat tidak percaya dengan hal gaib, tapi di sisi lain, Santiago mulai percaya melihat apa yang dialaminya akhir-akhir ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Teman polisinya menyarankan Santiago untuk pergi ke seorang dukun yang bisa menyembuhkannya. Hari itu juga, Santiago pergi ke rumah dukun sesuai dengan alamat yang diberikan oleh temannya. Setibanya di sana, dukun tersebut menggosokkan telur ke tubuh Santiago sambil membacakan ritual. Setelah itu, telur tersebut dipecahkan dan terlihat bahwa bagian dalamnya berwarna hitam, menandakan bahwa Santiago benar telah dikutuk. Kemudian dukun menyuruh Santiago duduk dan menceritakan apa yang dialaminya. Santiago pun menceritakan tentang indera penciumannya yang hilang dan hal-hal aneh lainnya, termasuk kodok mati yang ditemukannya. Setelah mendengar cerita Santiago, dukun tersebut mengambil kodok mati itu dan mulai melakukan ritual. Dukun lalu menyuruh Santiago untuk membuka jahitan di perut kodok tersebut untuk melihat isinya. Setelah dibuka, di dalamnya terdapat kertas berisikan pesan yang berbunyi, "Santiago, hidupmu dalam kegelapan." Pesan ini mengkonfirmasi bahwa Santiago memang telah disantet. Dukun tersebut mengatakan bahwa Santiago pasti telah mengganggu seseorang yang seharusnya tidak boleh diganggu. Tapi Santiago sendiri tidak merasa mempunyai masalah ataupun musuh dengan siapapun. Namun ada masalah lainnya juga. Dukun ini tidak mampu menyembuhkan Santiago, tapi dia mungkin mengenal seseorang yang mungkin bisa. Untuk membuktikan bahwa kutukan itu sangat kuat, dukun tersebut menyarankan Santiago untuk bertemu dengan orang yang bisa menyembuhkannya, tetapi diperingatkan dengan biaya yang cukup besar. Santiago pun disuruh menutup mata oleh sang dukun setelahnya. Ketika membuka matanya kembali, Santiago melihat bahwa dukun telah menempelkan bara rokok di dadanya. Namun, Santiago sendiri tidak merasakan apa-apa. Dukun tersebut menambahkan bahwa Santiago mungkin hanya memiliki waktu 2 hari untuk hidup. Mendengar itu, Santiago menjadi sangat cemas dan siap melakukan apa saja agar bisa sembuh meskipun bayarannya sangat mahal. Santiago setelahnya diberikan kertas yang berisi daftar barang-barang yang harus dibawa untuk pengobatan, serta diberitahu bahwa diperlukan pengorbanan untuk menyelamatkan nyawanya. Santiago pun segera pulang dan menjual semua kamera mahalnya. Setelah semua persiapan selesai, Santiago pergi bersama dukun beserta asistennya menuju lokasi dukun yang lebih handal. Tempat itu hanya bisa diakses menggunakan perahu melalui sungai. Sampainya di sana, ritual penyembuhan pun dimulai. Zombie, anjing kesayangan Santiago, kali ini akan dijadikan tumbal sebagai pengorbanan agar Santiago bisa sembuh. Ritual pun terus dilakukan hingga tiba waktunya bagi Santiago untuk membunuh zombie. Dengan berat hati, Santiago mengikuti instruksi dukun untuk menyelesaikan ritual tersebut. Di pagi harinya, dukun telah mengkonfirmasi bahwa ritual penyembuhan yang dilakukan semalam berhasil dan kini Santiago telah sembuh. Setelah pulang ke rumah, Santiago merasa menyesali perbuatannya yang telah membatalkan makan malam pada istrinya beberapa hari yang lalu. Santiago berpikir jika saja mereka makan malam bersama Marcella, mungkin tidak akan ada keanehan yang terjadi pada dirinya. Namun, Santiago masih belum menceritakan tentang ritual penyembuhan yang baru saja dilakukannya pada Marcella. Setelah Santiago terbangun pagi harinya, tetapi dengan kondisi sakit telinga yang parah. Ternyata penyebabnya adalah serangga yang masuk ke telinganya, menyebabkan pendengarannya semakin buruk. Akhirnya, Santiago memutuskan untuk menceritakan semua hal pada Marcella. Untuk membuktikan kebenaran yang baru saja dia ceritakan, Santiago bakal melukai tangannya sendiri agar Marcella percaya. Ketika Marcella pergi mengambil obat, Santiago memutuskan untuk pergi diam-diam ke rumah si dukun dengan perasaan yang marah. Setelah tiba di sana, Santiago mencoba memanggil dukun, namun tidak ada jawaban. Santiago pun kemudian menuju sungai, mengikuti jalan menuju tempat ritual penyembuhan kemarin.
Di sana, Santiago melihat sekelompok orang membawa mayat, di mana salah satunya adalah dukun yang mengobatinya. Setelah dihampiri, ternyata orang yang mati tersebut adalah dukun yang handal. Menurutnya akibat serangan jantung tepat setelah Santiago pulang dari ritual. Santiago telah memberitahu bahwa penyembuhannya tidak berhasil dan memohon untuk dibantu. Namun, dukun tersebut tidak bisa memberikan bantuan apapun. Dia hanya menyarankan Santiago untuk pulang dan menikmati waktu sisa hidupnya yang tersisa. Meskipun berusaha keras meminta bantuan, dukun itu tetap menolaknya. Saat pulang ke rumah, Marcela sudah pergi bekerja. Santiago kemudian memeriksa foto senator yang diambilnya. Setelah memperbesar dan mengubah pencahayaan, Santiago melihat sesuatu yang tampak seperti sosok kegelapan di belakang senator. Ini menunjukkan bahwa mungkin orang ini yang telah mengutuknya. Jika itu benar, foto ini menjadi alasan mengapa Santiago dikutuk karena mengambil gambar senator tanpa izin, atau dengan kata lain, menyentuh aktivitas penyihir. Selang waktu, Santiago segera pergi ke rumah senator untuk memastikan. Tempat di mana sosok itu terlihat ternyata adalah cermin. Ini mengindikasikan bahwa orang tersebut melihat Santiago melalui pantulan cermin. Di sana, Santiago menemukan kodok mati yang sama persis seperti yang dia temukan di rumahnya. Hal ini menunjukkan bahwa senator juga telah dikutuk. Setelah itu, Santiago pergi menemui teman polisinya untuk meminta bantuan dalam menemukan siapa yang ada di balik foto tersebut yang diduga sebagai penyihir yang telah mengutuknya. Namun, teman polisinya tidak berani membantu karena takut mengalami nasib yang sama seperti Santiago. Polisi itu hanya menyarankan Santiago untuk mencari tahu siapa yang pernah bermusuhan dengan senator. Santiago kemudian melihat koran dan menemukan satu nama yang diketahui mungkin menggunakan ilmu sihir untuk tujuannya sendiri dari tersingkirnya senator. Setelahnya, Santiago pergi menemui bosnya untuk meminta bantuan agar bisa bertemu dengan orang yang cukup dekat dengan senator. Orang yang dimaksud adalah mantan supir senator yang mengetahui banyak hal tentang majikannya dan kemungkinan besar tahu siapa orang yang difoto tersebut. Setelah bertemu dengan mantan sopir senator dan berbincang sejenak, pria tersebut menanyakan kepada Santiago apakah dia yakin untuk pergi ke sana. Tetapi karena tidak ada pilihan lain, Santiago sangat yakin dan berharap bahwa bertemu dengan si penyihir dapat membantu menyembuhkannya dengan menghilangkan kutukan yang telah diberikan. Singkat cerita, Santiago sudah tiba di tempat tinggal penyihir di dalam hutan yang cukup jauh. Setelah masuk dan melihat-lihat, Santiago menemukan foto-foto orang-orang yang telah disantet, termasuk senator. Ada juga kamera yang hilang dicuri darinya, dan orang yang sedang dikutuk saat ini ternyata benar adalah dirinya. Setelah menelusuri, Santiago melihat sosok yang berdiri di dekat api unggun, serta kambing hitam dan beberapa simbol lainnya. Setelah tersadar, Santiago merasa tubuhnya sulit untuk digerakkan. Disitulah Santiago memohon kepada penyihir untuk melepaskan kutukannya, menawarkan untuk melakukan apapun yang diminta. Penyihir itu pun setuju, namun dengan syarat bahwa Santiago harus memberikan bibitnya. Mungkin apa yang dimaksud dengan bibit di sini itu merujuk kepada anak yang ada di dalam kandungan Marcela. Santiago menolak untuk melakukannya. Meskipun demikian, penyihir memberikan Santiago kesempatan terakhir sebelum dia mati, sambil memberikan cairan yang aneh. Kemudian, penyihir itu tiba-tiba menghilang. Esokan harinya, Santiago pulang ke rumah dalam kondisi panca indera yang semakin memburuk. Di rumah, Santiago membuat minuman yang dicampur dengan cairan aneh yang diberikan oleh penyihir. Santiago bertekad untuk memberikan minuman ini kepada Marcela. Namun, saat Santiago melihat betapa pedulinya Marcela padanya, Santiago mengubah pikirannya. Akhirnya, Santiago tertidur dengan mata terpejam menghadapi akhir dari kisah yang menegangkan ini. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan pendapat dan komentar kalian di bawah, serta subscribe untuk konten-konten lainnya. Terima kasih sudah menemani saya kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.